Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan teknik penulisan karya ilmiah. Tapi nanti hari ini saya akan bahasnya di abstrak saja, di abstrak dan intro. Nanti minggu depan saya akan membahas mengenai metodologi, kemudian result discussion, dan untuk hari ini itu paling saya fokusnya di bagaimana di menulis abstrak dan pendahuluan karena itu mencakup ke penulisan review artikel atau penulisan jurnal. Nah, penulisan jurnal, review artikel, maupun penulisan skripsi. Tapi nanti minggu depan itu saya akan fokus ke skripsi. Jadi skripsi secara di FMIPA itu seperti apa formatnya. Metodologi penelitian itu masih nanti akan bisa berkaitan juga dengan jurnal. Kemudian selanjutnya itu teknik penulisan daftar gambar, daftar isi, itu akan minggu depan dibahas. Langsung ke aplikatif ke skripsi di FMIPA. Oke, baik, kita langsung saja untuk teknik penulisan karya ilmiah. Karena di sini memang masih umum. Jadi nanti akan membahas mengenai jurnal, kemudian review artikel, maupun skripsi. IMRAD, Abstract Intro Method Result and Discussion. Jadi mau skripsi, mau jurnal, itu pasti ada ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada ke 5 bagian ini dan sangat penting. Nah, jadi abstrak ada, pendahuluan ada, tinjauan pustaka masuk ke pendahuluan. Metode, kalau di skripsi nih, metodologi, kemudian alat bahan, penelitian, itu masuknya ke metode. Kalau result berarti hasilnya seperti apa. Discussion, pembahasan, kemudian sampai ke kesimpulan itu ada di sini. Jadi ini adalah hal wajib yang ada di karya ilmiah itu wajib ada IMRAD. IMRAD. Nah, di abstrak sendiri, di sini saya bahasnya karena di abstrak sendiri pun mengandung IMRAD. Kalau di karya ilmiah itu ada IMRAD, kalau di abstrak saja ada IMRAD. Kalau di karya ilmiah ada A-nya, ada abstraknya. Kalau untuk di abstrak ada IMRAD saja, Intro, Method, Result, and Discussion. Nah, jadi abstrak itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih abstrak itu penting? Jadi abstrak itu bagian awal dari karya ilmiah, mau jurnal, mau skripsi gitu. Setelah judul itu pasti langsung ada abstrak kalau di jurnal. Isinya apa? Ringkasan penelitian dari mulai pendahuluan. Kenapa sih mau melakukan itu gitu? Latar belakangnya apa? Sampai ke kesimpulannya apa? Itu ada di abstrak. Nah, penulisan abstrak itu dibatasi. Abstrak itu nggak jarang ada abstrak yang sampai 2 halaman gitu, 2 lembar jarang. Karena abstrak itu dibatasi biasanya 150 kata, 200 kata, 250 kata. Nah, taunya gimana sih cara ngitung kata? Gini nih, misalkan ini abstrak saya blok di sini, abstraknya saya blok, kemudian kalau di Word ya, biasanya suka ada di sini di bawahnya katanya berapa, words-nya berapa, itu dihitung. Jadi pada saat nanti bikin jurnal, harus diperhatikan abstraknya jangan sampai 2 lembar. Terus harus dilihat juga, abstrak itu tergantung dari ketentuan jurnalnya. Misalkan ada jurnal yang mensyaratkan harus 150 kata, ada jurnal yang boleh 250 kata.
boleh 200 kata gitu. Jadi harus dilihat lagi ke jurnal yang mana sih yang dipublish, yang ingin dipublish atau disubmitnya ke jurnal yang mana, kemudian dilihat ketentuan abstraknya harus berapa kata. Gitu kan. Jadi harus ditentukan dengan template jurnalnya. Kemudian, nah, jurnal itu ditulis bisa dalam 2 bahasa. Kalau jurnal nasional biasanya 2 bahasa, atau kalau jurnal internasional 1 bahasa aja, bahasa Inggris. Tapi kalau jurnal nasional itu biasanya ada 2, abstraknya dalam bentuk bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia. Tergantung ketentuan jurnalnya. Ada jurnal yang memperbolehkan ya udah Indonesia aja, nggak perlu ada abstrak dalam bahasa Inggris, ada gitu. Tapi umumnya kalau di Indonesia 2 bahasa, kalau jurnal internasional 1 bahasa aja, bahasa Inggris, bahasa universal. Nah, kemudian di sini di dalam abstrak itu harus ada kata kunci biasanya. Nanti di slide selanjutnya itu ada kata kuncinya harus apa saja gitu. Jadi seberapa kata kunci. Jadi kata kunci itu apa? Kata kunci itu yang mewakili dalam penelitian itu apa saja. Jangan sampai misalkan contohnya bikin tablet nih. Tablet dari misalkan daun kelor. Kata kuncinya itu daun kelor, tablet ekstrak. Nah, fungsinya untuk apa sih? Misalkan semuanya antiinflamasi, berarti kata kuncinya 3. Daun kelor, kemudian tablet ekstrak, dan antiinflamasi. Nah, jangan sampai kan tablet nih, karena tablet kan ada evaluasi, contohnya waktu hancur, atau disolusi. Kita masukkan di solution tester, atau waktu hancur gitu. Jadi, nggak bisa. Yang penting kata kunci, karena namanya kunci. Oh, berarti yang penting itu yang di highlight itu yang penting tuh yang apa saja sih, yang mana saja sih. Oh, berarti kita lihat kata kuncinya 3 tadi. Oh, berarti daun kelor, oh dibuat tablet ekstra, kemudian efeknya untuk apa? Itu terwakili di kata kunci. Tuh, kemudian abstrak itu mengandung IMRAD, intro, method, result, discussion. Jadi, di sini abstrak itu kan kebayang nih 150 atau sampai 250 kata. Jadi harus ada ini kata-kata intro ada, metode ada, result ada, discussion ada, itu harus ada semua gitu. Jadi dilihat juga berarti dalam satu bagian, misalkan intro itu nggak boleh sampai 5 kalimat, 10 kalimat. Metode jangan sampai ber, ber, ber apa jumlah kalimatnya banyak tuh, jangan sampai berbaris-baris gitu, jangan sampai. Nah, sekarang kita masuk ke intro di abstrak ya. Intro di abstrak itu biasanya 1 sampai 2 kalimat. Di mana di sini biasanya dijelaskan juga tujuan penelitiannya untuk apa. Kenapa sih mau meneliti daun kelor misalkan? Memang tujuannya untuk apa gitu. Dan harus tersurat gitu kata-katanya tuh. Harus ada kata tujuan dari penelitian ini, jangan sampai tersirat gitu, jangan sampai kemana-mana kata-katanya dan nggak ada kata-kata tujuan gitu, jadi jangan sampai. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris, the purpose of the study atau the aim of the study gitu, jadi memang harus tercantum kata-kata tujuan, purpose, aim, itu harus ada gitu, jadi harus tergambar jelas gitu di intro. Biasanya maksimal 2 kalimat. Nah, selanjutnya di metode juga cukup 1 kalimat saja. Dijelaskan metode yang digunakan itu apa. Misalkan nih, proses pembuatan granul atau proses pembuatan tablet ekstrak dengan metode granulasi basah. Atau kalau ekstraksi, metode yang digunakan dalam ekstraksi itu adalah maserasi, adalah soklet, adalah apa gitu, infusa dan lain-lain gitu. Jadi, dalam 1 kalimat itu menjelaskan metode yang digunakan apa. Gak perlu metode pengukuran pH dengan ini, metode ini dengan ini gitu, kecuali memang penting gitu. Kemudian ada result, itu hasilnya cukup dibilang aja, misalkan waktu disolusinya berapa sih, atau misalkan untuk nano-nanoan nih, ukuran nanonya berapa sih hasil akhirnya, indeks dispersitasnya berapa sih, itu di result, ditulis di sini. Kemudian diskusi, biasanya sekaligus dengan kesimpulan, biasanya di diskusi itu bukan menjelaskan kenapa sih ukurannya segini gitu, enggak, jadi langsung ke kesimpulannya dari berbagai formula yang paling banyak yang mana itu.
contoh abstrak. Nah, biasanya ada jurnal yang memang template-nya udah ada gitu. Jadi, kita tinggal masukin background-nya. Ini kan latar belakangnya nih. Ada latar belakangnya satu kalimat. Kemudian, tujuan nih, the purpose of this study. Ini bla 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 gitu. Nah, itu sudah ada. Jadi, ada jurnal yang memang sudah mengkategorikan seperti ini. Ada yang tidak ada kata-kata ininya gitu. Nah, kalau seperti ini kan tahu, oh ini I-nya nih, intronya ini satu kalimat berisi latar belakang, satu kalimat berisi tujuan. Kemudian metodenya nih, diekstraksi dengan metode masterasi. Kemudian ini formulanya nih menguji juga pemutih atau pencerah wajah dengan metode apa Elisa. Ini di metode. Kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya cukup dibilang singkat, bisa satu atau dua kalimat. Kemudian ini discussion-nya atau conclusion-nya ini. Kesimpulannya itu apa di sini dan keyword-nya. Kata kuncinya itu ada, berarti yang penting yang penting dari penelitian ini apa. Jadi ada ini, splash, Tinkerin, dan lain-lain. Ini kalau misalkan jurnalnya di abstraknya itu sudah ada ini lebih enak, kita tahu imrannya yang mana. Kemudian result discussionnya yang mana. Nah, ini contohnya ini latar belakang, kemudian ini tujuannya tuh harus ditulis, tujuannya untuk apa, kemudian nih metodenya apa, hasilnya apa, bla 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 hasilnya. Kemudian di sini kesimpulannya seperti apa. Dan kalau misalkan ternyata masih banyak, misalkan nih batas maksimalnya 250 kata, ternyata sudah baru 100 nih, oh berarti masih banyak, oh boleh deh ditambahkan dengan manfaat penelitian ini untuk apa, dijelaskan. Gitu. Ini untuk yang jurnal yang memang abstraknya itu tidak ada kayak tadi, formatnya tidak jelas imrannya. Jadi kita harus lihat satu-satu mana I-nya, mana M-nya, mana R-nya, mana D-nya. Latar belakangnya. Di sini kalau dalam bahasa Indonesia harus disebutkan tujuan penelitian ini adalah bla bla bla. Kemudian metode yang digunakan itu apa? Hasilnya apa? Di sini hasilnya NLC memiliki ukuran partikel bla bla bla. Kemudian kesimpulannya, kemudian ini kata kuncinya. Kata kuncinya ini. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya. Jadi memang harus diperhatikan abstrak itu, pokoknya dengan kita membaca abstrak kita udah tahu, oh kenapa sih dia melakukan penelitian ini? Tujuannya untuk apa? Metode yang digunakan apa? Kemudian hasilnya, oh hasilnya ini. Kesimpulannya apa gitu, dan kata kuncinya apa. Gitu. Jadi abstrak itu mewakili keseluruhan penelitian.